Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Semua sehat? Harus dong, semua bahagia? Harus dong, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur karena ini adalah akhir pekan. Kita boleh jalan-jalan, boleh merasakan libur, tapi jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan kalau tidak salah, daerah kita di Gunung Kidul hari Senin akan adanya PSBB. Jadi harus tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, karena jujur saya sendiri pun juga panik karena ada COVID. Tapi biarlah kita tetap mau menjaga kesehatan dan saling menjaga satu sama lain. Jadi kalau kita pun berpergian, jangan lupa menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pula Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu tetap meneguhkan langkah kehidupan kami dan menguatkan iman kami dalam kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayatnya yang pertama hingga ke-11. Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, menjaga, merefleksikannya, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia menjalani hidup ini berdasarkan tempo usia, ritme usia. Kita kalau boleh flashback, kita di dalam kandungan ibu berada selama 9 bulan. Ketika 9 bulan mulailah kita merasakan indahnya dunia keluar dari perut ibu. Dimulai dari usia 0. Ketika usia 0 hingga 15 tahun, kita merasakan betapa luar biasanya Tuhan membimbing kita. Dari proses berjalan, proses melangkah, proses merangkak, proses ngomong, mengucap kata, mengeja kata, a, i, u, e, o, belajar kata ibu, bapak, papa, kakek, eyang, kakung, dan sebagainya.
umur 0 hingga 15 tahun itu masa yang luar biasa di mana kita boleh diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar proses dalam kehidupan ini, untuk menikmati segala sesuatunya. Ketika usia kita beranjak dari umur 16 hingga saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang boleh melihat dan mendengar video ini boleh merasakan betapa umur 16 hingga usia Bapak Ibu saat ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, atau 100, betapa luar biasanya pertolongan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Karena di ayat 11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika saat ini kita boleh merasakan usia berapapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada nikmat Tuhan yang luar biasa indahnya. Walaupun seringkali kita sebagai manusia acap kali menghela nafas, mengeluh, tidak terima atas kehidupan, tidak senang atas kehidupan ini, sering mengeluh, sering tidak terima. Tapi kita bayangkan bahwa pada hari ini temanya adalah bahagia orang saleh. Betapa bahagianya ketika kita dapat mengucap syukur dengan baik. Ketika firman Tuhan pada hari ini, Daud yang adalah orang hebat, orang yang luar biasa perkasa, boleh menerima sebuah musibah. Tapi di ayat yang ke-8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ada kata aku tidak goyah. Seberapapun perihnya, sakitnya kehidupan ini, Daud mengajarkan, karena aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dan Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan sebuah pergumulan, kesusahan, sakit, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di sebelah kanan Bapak Ibu, dan itu yang membuat tidak goyah. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini tetap meneguhkan kita agar kita tidak goyah. Karena buat apa kita goyah? Kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Walaupun secara kemanusiaan kita seringkali, apaan Pak Mamo? Aku dalam keadaan susah kok tidak ada Tuhan. Aku sedang dalam keadaan ini kok Tuhan tidak beserta. Tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara mengucap hal seperti itu, Tuhan senantiasa menggendong, merangkul. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Senantiasa hadir di waktu yang tepat. Di saat kita membutuhkan, Tuhan hadir. Karena pada hari ini pun saya boleh melihat beberapa Bapak Ibu terkasih yang saat ini, yang beberapa waktu lalu sedang sakit, saat ini sudah dapat berdiri tegap, dapat boleh berjalan. Yang tadinya karena faktor penyakit stroke ataupun karena hal-hal lainnya, ketika sebelum saya syuting video ini, saya melihat Bapak Ibu yang waktu lalu sakit sekarang dapat berjalan. Bagaimana juga Bapak Ibu sekalian pada saat ini yang sedang mendengarkan dan menonton, Tuhan akan senantiasa meneguhkan. Karena berbahagialah orang yang saleh. Kita harus saleh dan tidak goyah atas setiap kepelikan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meneguhkan hati kami agar kami tidak goyah. Kami telah merasakan nikmat kehidupan kami yang Engkau berikan. Seberapapun usia kami Tuhan saat ini yang boleh merasakan firman Tuhan ini, ada banyak hal yang boleh kami lalui. Perih, sakit, duka, susah, tapi hal itu boleh Engkau obati dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kiranya nikmat yang Engkau berikan berupa berkat, kesehatan, dan nafas kehidupan ini boleh senantiasa kami pelihara, kami jaga, dan kami berikan kepada orang lain, sehingga setiap kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama.
Tuhan yang makasih, pada hari ini kami juga hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, kiranya Tuhan merangkul mereka. Walaupun ada juga orang terkasih kami yang saat ini boleh merasakan kedukaan, boleh menjalani operasi, boleh menjalani rawat di rumah sakit, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menengok mereka, sehingga Roh Kudus-Mu tercurah atas mereka dan Tuhan yang mencabut setiap sakit penyakitnya. Karena kami mempercayai Tuhan bahwa mukjizat-Mu nyata untuk orang-orang terkasih kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pengharapan kekal. Amin. Demikian renungan pada hari ini, dan berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Dadah.